Hasil Timnas Indonesia vs Thailand di final Piala AFF U19. Yes, kabar baik. Timnas Indonesia diminati pemain Liga Utama Jepang. Siapakah dia? Erick Thohir dan Prabowo bertemu Presiden FIFA untuk membahas hal penting demi kemajuan sepak bola Indonesia. Wow, sangat mengejutkan. Kevin Dix dan Emil Auderu selangkah lagi menjadi pemain Timnas Indonesia. Kok bisa? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia vs Thailand di Piala AFF U19. Baru saja kita menyaksikan cuplikan pertandingan yang mendebarkan antara Timnas Indonesia dan Thailand di babak final Piala AFF U19. Pertandingan ini berlangsung sangat menarik dengan jual beli serangan dari kedua tim yang menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Thailand memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor juara Piala AFF U19 saat menghadapi Timnas Indonesia U19 di final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin 29 Juli. Saat ini Thailand memegang rekor 5 gelar juara Piala AFF U19 bersama Australia. Oleh karena itu, final Piala AFF U19 2024 ini bisa menjadi peluang bagi Thailand untuk berdiri sendiri memegang rekor tersebut. Thailand pertama kali menjadi juara Piala AFF U19 pada edisi pertama di tahun 2002 mengalahkan Myanmar dengan skor telak 4-0. Kejayaan berikutnya terjadi pada tahun 2009 ketika mereka menang adu penalti melawan Australia. Setelah sempat kalah di final pada tahun 2010, Thailand merebut trofi ketiga pada tahun 2011, lagi-lagi melalui kemenangan adu penalti. Dua gelar berikutnya diraih pada tahun 2015 dan 2017. Pada tahun 2015, Thailand menjadi yang terbaik dengan menghancurkan Vietnam 6-0 di final, sementara pada tahun 2017 mereka mengalahkan Malaysia 2-0. Namun dalam 3 edisi terakhir, Thailand tidak mampu menjadi juara dan bahkan tidak bisa mencapai babak final. Sementara itu, Timnas Indonesia U19 baru 1 kali memenangkan Piala AFF U19, yaitu pada edisi 2023. Selain kemenangan tersebut, Timnas Indonesia U19 tidak pernah mencapai babak final hingga edisi 2024 ini. Final Piala AFF U19 2024 antara Timnas Indonesia U19 dan Thailand berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 29 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin mengetahui hasil akhir pertandingan ini, silakan lihat judul berita ini atau kunjungi media sosial kami. Apapun hasilnya, semoga pertandingan tadi bisa menjadi pelajaran berharga bagi skuad Timnas Indonesia untuk masa yang akan datang. Dukungan dan semangat dari para pendukung tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda kita. Mari terus mendukung perjuangan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong akhirnya bisa full senyum, Timnas Indonesia bisa kian tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan memiliki opsi tambahan di lini pertahanan setelah salah satu bintang Liga Jepang, Riku Matsuda, menyatakan minatnya untuk membela skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan sengit di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah berhasil lolos ke putaran ketiga. Tergabung di grup C, tim asuhan Shin Tae-yong akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Keenam tim ini termasuk Timnas Indonesia akan bersaing memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 serta 2 tiket ke putaran keempat kualifikasi. Menghadapi lawan-lawan tangguh, pelatih Shin Tae-yong harus mempersiapkan skuad dengan matang. Salah satunya adalah dengan mencari pemain diaspora tambahan dari kompetisi Eropa untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia.
Baru-baru ini ada dua nama pemain keturunan Eropa yang dikabarkan menjadi kandidat naturalisasi baru timnas. Mereka adalah Kevin Dix dan Ole Romeni, dua bintang yang saat ini bermain di kompetisi teratas Eropa. Selain itu masih ada beberapa pemain keturunan lain yang bisa menjadi opsi bagi timnas Indonesia. Salah satu nama yang layak dipertimbangkan adalah Riku Matsuda, bek berpengalaman di Liga Jepang. Dalam wawancaranya saat mengunjungi Jakarta pada Sabtu 27 Juli 2024 lalu, pemain dari Gamba Osaka ini mengaku sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Berdasarkan rekam jejak kariernya, Riku Matsuda memang layak mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Menurut laman Transfermarkt, Riku Matsuda telah bermain selama 9 musim di J-League atau kasta teratas Liga Jepang. Secara keseluruhan, pemain 33 tahun ini sudah bermain dalam 216 pertandingan J-League dengan mencetak 6 gol dan memberikan 15 assist. Di musim ini, setelah pulih dari cedera, ia mampu tampil dalam 10 pertandingan untuk Gamba Osaka dan membawa timnya berada di urutan ketiga klasemen J-League. Saat masih memperkuat Cerezo Osaka, ia berhasil meraih 1 trofi J-League Cup, The Emperor's Cup, dan Japanese Super Cup. Dengan pengalaman bermain di kasta teratas Liga Jepang dan meraih gelar juara, kehadiran Riku Matsuda bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Segera gabung Como 1907, Kevin Dix dan Emil Audero perkuat timnas Indonesia. Tanda-tanda Kevin Dix dan Emil Audero bergabung ke timnas Indonesia tinggal selangkah lagi. Mereka secara mengejutkan akan bergabung ke klub Como 1907. Pada bursa transfer musim panas 2024, Como 1907, tim promosi Serie A 2024 hingga 2025 sedang aktif belanja pemain. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mereka tetap bisa bersaing di Serie A 2025 hingga 2026. Hingga kini, Como 1907 telah mendatangkan 4 pemain top: Pepe Reina, Alberto Moreno, Andrea Belotti, dan Rafael Varane. Namun, usaha Como 1907 tidak berhenti di situ. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Como 1907 akan segera meresmikan transfer kiper Sampdoria, Emil Audero. Mantan kiper Inter Milan, Emil Audero akan menandatangani kontrak sebagai kiper baru Como, tulis Fabrizio Romano di akun X-nya @FabrizioRomano. Selain Emil Audero, Como 1907 juga sedang memburu Kevin Dix, pemain yang mengantarkan FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024. Kabar ini disampaikan oleh akun @Football Indonesia. Como FC ingin membeli Kevin Dix dari FC Copenhagen. Como telah menawarkan 5 juta euro untuk Kevin Dix yang kontraknya tersisa 1 tahun di FC Copenhagen, tulis akun Instagram @Football Indonesia pada Minggu 28 Juli 2024. Menariknya, Emil Audero dan Kevin Dix sama-sama memiliki darah Indonesia. PSSI dikabarkan tertarik untuk menaturalisasi kedua pemain tersebut menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Apakah ini sebagai tanda Kevin Dix dan Emil Audero akan memperkuat timnas Indonesia setelah resmi menjadi pemain Como 1907? Peluang itu terbuka lebar. Como 1907 yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Hartono bersaudara, beberapa kali telah membantu timnas Indonesia. Sebelum timnas Indonesia U-Strip 19 menjalani turnamen Toulon Cup 2024 di Prancis, Wilber Jardim dan kawan-kawan menjalani pemusatan latihan di markas Como 1907. Jika Emil Audero dan Kevin Dix bersedia memperkuat timnas Indonesia, tentu saja ini akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa bagi skuad Garuda. Tenaga mereka dibutuhkan saat skuad Garuda mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Erick Thohir dan Prabowo bertemu Presiden FIFA.
Erick Thohir dan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, di Paris untuk membahas perubahan dalam sepak bola Indonesia. Erick Thohir, yang juga Ketua Umum PSSI dan Menteri BUMN, mengumumkan pertemuan ini melalui akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut terlihat Erick Thohir berfoto bersama Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, serta Gianni Infantino. Sebelumnya, Erick Thohir menemani Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Presiden International Olympic Committee (IOC) Thomas Bach. Erick menjelaskan bahwa pertemuan dengan Presiden FIFA adalah bagian dari kerjasama antara Badan Sepak Bola Dunia dan Indonesia untuk mentransformasi sepak bola di tanah air. Pak Prabowo ingin terus mendorong sepak bola Indonesia yang sudah berada di jalur yang benar agar semakin berprestasi, tulis Erick. Pak Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Gianni yang telah memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk berkolaborasi dengan FIFA dalam mentransformasi sepak bola. Alhamdulillah, melalui transformasi ini, Timnas Indonesia telah mencatat sejarah dengan mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, masuk ke 16 besar Piala Asia 2023, dan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lanjutnya, melalui kolaborasi dan dukungan ini kami yakin sepak bola Indonesia akan semakin berprestasi dan memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan event FIFA di masa mendatang, tutup Erick.